Ya, siang Pak. Kemana Pak? Nama saya Dr. Ekel ya. Bapak dengan Bapak Giri ya? Halo Pak, dok. Oke Pak. Ya Pak Giri, hari ini saya akan bertanya-tanya Pak ya. Ya, dok. Oke, jadi ada kenapa nih Pak? Dok, saya udah lama dok senapas. Sesak napas? Ya, Oke Pak. Bapak sesak napasnya sejak kapan ya? waduh udah ada kayaknya 2 minggu deh dok. Sesak napas sejak 2 minggu. Ya, Bapak kalau boleh tahu, apa namanya, sesaknya bagaimana ya? Boleh diceritain nggak Pak? Kayak gimana ciri-cirinya gitu loh? waduh. Jadi sesuknya tuh terus-terusan dok. Nggak hilang-hilang itu dari awal 2 minggu itu tuh terus-terusan sesak napas saya. Oh, jadi Bapak sesaknya terus-terusan Ya, sejak 2 minggu lalu. ya. Sesaknya memperberat nggak Pak? Kayak dulu ringan, mungkin sekarang makin berat gitu. Em, jadi kalau memang waktu awal tuh kayak kayak masih oke gitu kan ya. Cuman makin lama tuh kesini tuh makin berat dok napas saya gitu. Oke. Nah, Bapak kalau boleh tahu, sekarang kalau Bapak lagi istirahat begini, sesak nggak? Sesak juga dok, ya agak sesak sih sekarang, Sesak. agak sesak ya. Bapak napasnya cepat atau tenang, pelan-pelan gitu? Ya kadang-kadang cepet dok. Tangan cepet ya Pak ya. Oke, Bapak ada batuk nggak? Batuk juga ada pak dok. Nah, batuk sejak kapan ya Pak? Batuknya tuh udah ada kira-kira seminggu dok. Sejak minggu lalu. Iya. Kalau boleh tahu Pak, batuknya ini batuk kering atau ada dahaknya Pak? Ada dahaknya sih dok. Ada dahak. Ada dahak keluar ya. Oke. Bapak kalau boleh tahu dahaknya ini berapa banyak Pak? Kira-kira? Waduh saya nggak ngurin dok berapa lupa. Kalau warnanya ada merah nggak Pak? Darah mungkin? Kalau darah nggak ada juga. Nggak ada. Nggak ada. Oke. Bapak ada demam? Demam ada juga. Demam sejak kapan Pak? Demamnya kira-kira udah semingguan juga. Sejak semingguan ya. Iya. Udah minum obat kok Pak demamnya? Sudah obat sudah. Untuk sesak napasnya sendiri? Itu belum dok. Oh. Belum ya. Bapak ada rasa sakit tenggorokan? Sampai tenggorokan nggak ada juga dok. Nggak ada ya? Nggak ada. Oke. Pak, kalau boleh tahu, ada yang memperingan nggak Pak rasa seraknya Pak? Jadi saya itu lebih nyaman kalau saya itu dok, karena saya itu baringan di tempat tidur gitu. Terus sofa lah gitu. Ini itu baringan. Cuman makin parah tuh kalau saya tuh lagi aktivitas berat kayak misalkan saya lagi kerja atau saya jalan yang udah agak jauh tuh saya lama-lama capek gitu dok. Oke. Bapak kalau boleh tahu pekerjaan apa ya? Saya kerja di pabrik gipsum. Bapak umurnya Saya umurnya 40 tahun. 40 tahun ya. Bapak pakai masker nggak Pak? Atau suka lepas-lepas nih? Gimana nih? Kayak Bapak kan kerja di gypsum kan? Ya. Pakai alat pelindung diri nggak? Kalau lagi kerja sih pakai dok. Cuman kalau lagi istirahat gitu kayak di pantry gitu saya nggak pakai. Oke. Bapak ada keluaran nggak? Mungkin mual muntah, pusing? Kalau mual muntah sih nggak ada, pusing sih kadang-kadang pusing. Pusing kadang-kadang ya? Ya. Oke. Bapak sebelumnya udah ada pernah kayak gini belum sebelumnya? Sebelumnya saya belum pernah kayak gini dok. Oh, pernah ya. Oke, Pak. Bapak ada apa? Kencing manis? Apa hipertensi? Kalau nggak ada juga. Nggak ada ya. Nggak ada. Bapak kan udah menikah ya Pak ya? Ya. Cuman Bapak doang yang kayak begini atau di keluarga ada kayak begini juga? Di keluarga hanya saya doang dok kayak gini. Oke. Bapak kalau boleh tahu, Bapak tinggalnya di mana ya? Saya tinggal di Binong dok. Oh, tinggal di Bino. Ya. Sama keluarga? Sama istri berdua. Seperti. Kalau boleh tahu, Bapak sering ini nggak Pak? Sering bersihin rumahnya nggak? Waduh, saya sama istri tuh sibuk dok. Jadi paling di sini mah cuma seminggu sekali doang dok. Jarang sih. Jarang. Ya, jarang. Oke. Terus juga, saya mau nanya kebiasaan Pak. Bapak ada kebiasaan nggak Pak rokok? Rokok ada sih dok. Kalau boleh tahu Pak, sejak kapan Bapak rokoknya Pak? Dari SMP kayaknya. Sejak dari SMP? SMP. Sampai sekarang juga Pak? Sekarang masih, cuman waktu pas mulai sekampas itu saya udah mulai ngurangin sih dok, tapi sekarang masih sih. Kalau boleh tahu Pak, rokoknya Bapak sekarang ya Pak ya? Sekarang berapa? Kira-kira per hari? Sekarang per hari sekarang sehari 6 batang. Tapi kalau dulu itu bisa 1 box lebih. Kalau dulu itu, cuman waktu saya sesak, saya kurangin jadi 6 batangan lah. Harusnya Bapak stop ya Pak.
Nah, Bapak ada kebiasaan lain nggak? Mungkin apa namanya minum alkohol? Kalau alkohol saya nggak minum. Apa nggak minum ya? Nggak minum. Oke, ya sudah Pak. Kalau begitu untuk sementara itu dulu aja ya Pak ya. Nanti saya akan periksa Bapak lagi di pemeriksaan fisik ya Pak. Boleh ya? Boleh, dokter. Oke Pak, yuk mari Pak. Ayo. Sebelum melakukan pemeriksaan fisik, pertama-tama adalah untuk mencuci tangan 6 langkah, lalu melihat keadaan umum pasien. Pasien tampak sakit sedang dengan GCS 15. Berikutnya adalah untuk memeriksa tanda-tanda vital pasien. Pertama-tama adalah untuk mengecek nadi pasien. Nadi pasien 98 kali per menit dengan reguler dan juga terasa kuat. Setelah memeriksa nadi pasien, berikutnya adalah untuk memeriksa tensi pasien atau tekanan darah pasien dengan menggunakan tensimeter. Pada pasien ini ditemukan bahwa tekanan darah pasien 110 per 80 mm merkuri. Berikutnya adalah untuk memeriksa kadar oksigen pasien dengan pulse oximetry, lalu untuk mengukur suhu pasien dengan termometer yang ditaruh di bawah ketiak pasien. Laju nafas pasien juga harus diperiksa setelah pemeriksaan tekanan darah, dan pada pasien ini laju nafas adalah 20 kali per menit. Selanjutnya adalah melakukan inspeksi pada dada pasien. Pada pasien ini ditemukan bahwa bentuk dada barrel chest, perkembangan dada simetris pada kedua lapang, dan tidak ada luka, edema, eritem, splenomegaly maupun massa. Berikutnya adalah melakukan palpasi dengan meletakkan dua tangan pada arkus costa pasien untuk melihat chest expansion pada pasien. Pada pasien ini, chest expansion simetris pada kedua lapang paru. Selain chest expansion, perlu dilakukan juga tactile focal fremitus pada pasien. Pada pasien ini, tactile focal fremitus melemah pada kedua sisi paru. Setelah melakukan palpasi, berikutnya adalah untuk melakukan perkusi, di mana akan mengetuk tangan pada ICS pasien dimulai dari ICS 2 hingga ke bawah dengan mengikuti anak tangga. Pada pasien ini ditemukan hipersonor pada kedua lapang paru. Perkusi berikutnya adalah untuk memeriksa batas paru hepar dan batas paru jantung untuk melihat apakah ada pembesaran pada hati atau pembesaran pada jantung. Terakhir adalah untuk melakukan auskultasi pada pasien dengan menggunakan stetoskop. Pada pasien ini ditemukan suara vesikuler yang melemah pada kedua lapang paru dan suara mengi saat bernapas, terutama pada ekspirasi dan ekspirasi yang memanjang. Setelah melakukan pemeriksaan pada dada depan pasien, berikutnya adalah untuk memeriksa inspeksi pada punggung pasien. Pada pasien ini tidak ada luka, edema, eritem, maupun massa. Kemudian adalah untuk melakukan palpasi pada pasien. Pertama-tama, pasien diminta untuk menyilangkan tangan untuk membuka skapula. Lalu kemudian meminta pasien untuk bernapas sementara tangan pemeriksa memegang punggung pasien untuk memeriksa chest expansion. Pada pasien ini, chest expansion normal. Lalu kemudian akan melakukan tactile focal fremitus pada pasien dengan meminta pasien untuk mengatakan 77. Pada pasien ini ditemukan bahwa tactile focal fremitus melemah pada kedua sisi paru. Setelah palpasi, berikutnya adalah untuk melakukan perkusi, seperti pemeriksaan pada dada bagian depan. Pada pasien ini, perkusi ditemukan bahwa hipersonor pada kedua lapang paru. Hal terakhir adalah untuk melakukan auskultasi pada punggung pasien. Pada pasien ini ditemukan bahwa terdengar suara rongki pada kedua lapang paru, sehingga
pemeriksaan fisik pada pasien ini sudah selesai. Pemeriksaan penunjang pada PPOK ekserbasi akut meliputi 3 buah pemeriksaan. Pertama adalah laboratorium, kedua adalah radiologi yang berupa fototoraks dan CT scan, dan ketiga adalah spirometri yang merupakan diagnostik tool atau alat diagnosis untuk PPOK. Untuk hasil laboratorium sendiri dapat ditemukan bahwa glukositnya tinggi, glukosanya naik, kaliumnya turun, dan tingkat PO2 dan HCO3 yang tidak normal. Untuk radiologi berupa fototoraks dan CT scan, dapat dilihat bahwa ada tanda corak bronkofaskuler. Pada kasus emfisema, terlihat adanya hiperinflasi pada paru, hiperlusen, dan dengan diafragma yang terlihat mendatar. Secara lateral, pada fototoraks, bentuk dada barrel chest sehingga ada pelebaran diameter anterior-posterior. Dan juga yang terakhir adalah terlihat saber sheath trakea, yang mengartikan adanya suatu penyempitan pada trakea. Ini adalah gambar yang dapat dilihat pada pemeriksaan pencitraan pada PPOK ekserbasi akut. Spirometri merupakan cara untuk mendiagnosis PPOK, yaitu dengan grading dari gold 1 hingga 4. Gold 1 memiliki nilai FEV 1 lebih dari atau sama dengan 80, gold 2 50 sampai 79, gold 3 30 sampai 49, dan gold 4 di bawah 30. Tata laksana pada PPOK ekserbasi akut memiliki tujuan, yaitu untuk mengurangi gejala ekserbasi dan mencegah komplikasi yang tidak diinginkan. Pertama-tama yang perlu dilakukan adalah untuk mengoksigenasi, yaitu dengan menggunakan nasal kanul sebanyak 3 liter per menit. Untuk pengobatannya sendiri, farmakologi utama yang dapat diberikan adalah 3 jenis, yaitu bronkodilator, kortikosteroid, dan antibiotik. Untuk bronkodilator sendiri, yaitu merupakan short-acting beta-agonis, dan contoh-contoh yang dapat digunakan adalah ipratropium 0,5 mg ditambah dengan salbutamol 2,5 mg. Untuk kortikosteroid sendiri dapat diberikan secara sistemik untuk perbaikan FEV1, dan contohnya adalah prednisone 40 mg tablet. Untuk antibiotik sendiri tergantung pada pasien apakah ada infeksi atau tidak, dan diberikan selama 5-7 hari. Contoh obat antibiotik yang dapat diberikan adalah azitromisin 500 mg tablet. Untuk edukasi sendiri ada 4 poin penting yang perlu diberitahu. Pertama adalah penyebabnya. Perlu diberitahu kepada pasien bahwa penyakit ini disebabkan oleh rokok dan polusi yang di udara, sehingga harus ditekankan bahwa pasien harus berhenti merokok. Sesak napas yang dirasakan oleh pasien itu karena adanya suatu penyempitan pada jalur nafas, sehingga hanya bisa diobati dengan menggunakan konsumsi obat-obatan. Juga disarankan bahwa edukasi sendiri tidak bisa membantu pasien secara maksimal, sehingga disarankan untuk mengikuti program rehabilitasi paru yang meliputi olahraga, edukasi, dan juga sifat perilaku.